Lolosnya Jenderal Abdul Haris Nasution dari upaya penculikan jadi awal dari kegagalan gerakan 30 September yang meletus pada awal Oktober tahun 1965 di Jakarta. Begitulah analisis Harold Crouch, seorang Indonesianis dan ilmuwan politik yang berasal dari Australia, dalam buku Militer dan Politik di Indonesia yang disusunnya. Bahkan dalam buku tersebut, Harold Crouch menulis, lolosnya Jenderal Nasution mungkin membuat Bung Karno takut akan munculnya perlawanan balik dari pendukung jenderal yang terluka tersebut. Menurut Harold Crouch, gerakan 30 September dalam pengumumannya setelah menculik para jenderal penting Angkatan Darat menyatakan bahwa aksi-aksi mereka melawan para jenderal adalah untuk menjamin keselamatan Presiden. Namun persetujuan Soekarno terhadap hal tersebut menjadi masalah dalam rencana itu. Rupanya mereka bermaksud menahan 7 jenderal, kemudian melaporkan hal itu kepada Presiden dengan harapan bahwa Soekarno akan menyatakan terima kasihnya. Dengan demikian, gerakan tersebut dapat diterima dalam lingkungan Angkatan Darat sendiri dan daerah-daerah di luar Jakarta, tulis Harold Crouch dalam bukunya. Akan tetapi menurut Harold Crouch, Presiden Soekarno tidak memberikan persetujuannya, mungkin karena menyimpulkan bahwa dengan lolosnya Nasution berarti gerakan menyimpul itu telah gagal. Karena sebagai Menteri Pertahanan, Nasution tentu akan melakukan perlawanan terhadap gerakan tersebut. Selain itu, dengan adanya berita terbunuhnya beberapa jenderal telah menempatkan peristiwa ini dalam perspektif yang sama sekali baru, kata Harold Crouch. Masih menurut Harold Crouch, bukti-bukti di pengadilan Mahkamah Militer luar biasa mengesankan seolah-olah para anggota komplotan tidak merencanakan pembunuhan para jenderal. Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI, dalam sidang perkaranya antara lain mengklaim bahwa tujuannya adalah menahan para jenderal lalu menyerahkan mereka kepada Dewan Revolusi yang akan menyelidiki rencana-rencana kudeta mereka. Sebagai komandan kelompok militer dalam komplotan itu, Letkol Untung Syamsuri bertanggung jawab atas rencana dan pelaksanaan penculikan para jenderal. Dalam sidang perkaranya, Untung menyangkal telah memerintahkan pembunuhan, tetapi mengakui telah menginstruksikan Letnan Dul Arif, perwira yang memimpin tugas penyergapan ke rumah-rumah para jenderal, untuk meyakinkannya bahwa tidak seorang pun lolos, tulis Harold Crouch. Masih menurut Harold Crouch, dalam sidang di Mahkamah Militer luar biasa, beberapa anggota pasukan penyergap itu menyatakan bahwa Dul Arif memerintahkan mereka untuk mengambil para jenderal, hidup atau mati. Dalam peristiwa itu 3 jenderal termasuk Ahmad Yani melawan dan dibunuh di rumah masing-masing. Sedangkan yang lain dibawa hidup-hidup ke lubang buaya di mana Dul Arif dan perwira yang bertugas di lubang buaya yakni Mayor Udara Gatot Sukrisno sangat terkejut mendapati ketiga-tiganya telah dibunuh. Mungkin karena tidak pernah menerima perintah menghadapi keadaan genting seperti itu. Mereka lalu menghubungi markas besar gerakan dan baru pada saat itu menerima perintah untuk menghabisi yang lain. Para pemimpin gerakan mulai panik mendengar bahwa Yani telah dibunuh, tulis Harold Crouch. Sementara itu, sekitar jam 6 pagi suatu delegasi yang dipimpin Brigadir Jenderal Suparjo meninggalkan Halim untuk melapor kepada Presiden Soekarno atas nama gerakan itu dan memintanya menyertai mereka ke Halim, dengan harapan bahwa di sana Presiden Soekarno akan mengeluarkan pernyataan yang menyetujui aksi-aksi mereka. Ketika tiba di istana, Presiden mereka mendapati bahwa Soekarno tidak ada di situ dan tidak seorang pun tahu di mana ia bermalam. Sebenarnya, Soekarno berada di rumah Dewi, yaitu istrinya yang ketiga di Jakarta, setelah diberitahu bahwa terjadi penembakan-penembakan di rumah Nasution dan rumah Leimena. Soekarno memutuskan untuk pergi ke istana secepatnya. Tetap dalam perjalanan, ia diberitahu kembali bahwa ada satuan-satuan yang tidak dikenal identitasnya di lapangan yang menghadap ke istana. Sehingga ia beralih arah ke rumah istrinya yang keempat, Haryati, di Jakarta Barat, dan dari sana ke Pangkalan Halim, kata Harold Crouch dalam bukunya. Mendengar bahwa Soekarno pindah ke Halim, Suparjo dan delegasinya yang telah menunggu sekitar 2 jam di istana kembali ke Halim. Kemudian melapor kepada Soekarno kira-kira pada jam 10 pagi. Meskipun laporan tentang pertemuan itu, yang diberikan oleh Suparjo dan yang lain, misalnya Omar Dhani, saling berbeda dalam rinciannya, tetapi pokok soal yang disampaikan Suparjo kepada Soekarno adalah bahwa para perwira muda telah mengadakan aksi terhadap Dewan Jenderal dan Nasution dapat melepaskan diri. Suparjo tidak mengatakan bahwa para jenderal telah dibunuh.
Tetapi Brigadir Jenderal Sabur tiba pada saat Suparjo melapor dengan berita terbunuhnya Jenderal Panjaitan dan ditemukannya tetesan-tetesan darah di rumah Jenderal Yani. Setelah pembicaraan lebih lanjut, Soekarno sebagaimana dilaporkan, mengatakan, baik, kepada Suparjo dan memintanya untuk memberikan bukti-bukti bahwa para jenderal tersebut merupakan suatu komplotan. Tetapi Suparjo hanya berjanji membawa itu nanti. Kemudian kata Soekarno, ya, ini dapat terjadi dalam suatu revolusi, dan setelah mengatakan kepada Suparjo bahwa ia tidak ingin melihat adanya pertumpahan darah lagi. Bertanya apakah ia dapat menghentikan gerakan tersebut, tulis Harold Crouch dalam bukunya. Brigjen Suparjo, kata Harold Crouch, menyanggupi. Sehingga Soekarno sambil memegang pundaknya berkata, kalau kau tidak dapat aku potong lehermu nanti. Walaupun tanggapan Soekarno yang tenang dan tidak bermusuhan itu kemudian ditafsirkan bahwa ia telah diberitahu mengenai adanya komplotan itu sebelumnya dan telah memberikan persetujuannya. Namun menurut Harold Crouch, Soekarno tidak pernah memberikan dukungan yang jelas dan terinci kepada aksi-aksi mereka itu. Jadi, Suparjo kembali ke markas besar Gerakan 30 September dan melaporkan kepada rekan-rekannya soal perintah Soekarno yang tidak memberikan restu, bahkan minta agar menghentikan gerakan. Barangkali orang dapat berspekulasi bahwa jika rencana komplotan itu dijalankan seperti maksud semula, mungkin Soekarno bersedia memberikan persetujuannya. Seandainya ketujuh jenderal termasuk Nasution ditahan tetapi tidak dibunuh, mungkin ia menggunakan kesempatan untuk memberhentikan mereka atau beberapa dari antaranya dan mengganti mereka dengan perwira yang lebih cocok dengannya dan dengan Gerakan 30 September, kata Harold Crouch dalam bukunya. Masih menurut Harold Crouch, lolosnya Nasution mungkin menyebabkan Soekarno menjadi takut akan perlawanan yang tentunya akan dilakukan terhadap gerakan tersebut. Lebih jauh lagi, ketika didengarnya bahwa beberapa dari para jenderal itu, mungkin termasuk Yani, dibunuh, semakin segan ia menyetujui gerakan itu. Soekarno bukanlah pemimpin yang haus darah, malah mungkin ia terkejut mendengar kekejaman yang dilakukan terhadap para jenderal itu. Demikian analisis Harold Crouch. Soekarno tentu menyadari pula dampak pembunuhan atas Yani dan jenderal-jenderal lain terhadap Angkatan Darat secara keseluruhan. Angkatan Darat pastinya akan murka. Jadi menurut Harold Crouch, karena itu mungkin Soekarno tidak bersedia mendukung gerakan tersebut dan dengan cara tersendiri ia lantas mencari jalan untuk mendapatkan penyelesaian yang kompromistis. Setelah mendengar laporan Suparjo, Soekarno mulai mempertimbangkan masalah penggantian Yani dan memanggil para panglima angkatan lainnya serta beberapa menteri senior termasuk Leimena untuk membicarakan peristiwa tersebut. Ada beberapa usul diajukan tetapi Soekarno menolak seluruhnya. Soeharto dianggap terlalu keras kepala, Mursyid ditolak karena dia suka berkelahi, dan Basuki Rahmat, panglima dari Jawa Timur, ditolak karena dia tidak begitu sehat, tulis Harold Crouch. Lalu, Suparjo datang lagi menemui Soekarno. Soekarno menanyakan kepada Suparjo tentang siapa yang pantas jadi pejabat sementara Angkatan Darat. Pada sidang pengadilannya, Suparjo mengatakan bahwa semula ia menyarankan Basuki Rahmat atau Pranoto Reksosamudro, tetapi kemudian diminta untuk berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin Gerakan 30 September yang lain. Karena penunjukan ini mungkin dapat berpengaruh kepada usahanya untuk menghentikan gerakan, Suparjo kemudian kembali ke markas gerakan di mana Syam Kamaruzaman menganjurkan Rukman atau Pranoto. Ternyata Suparjo memutuskan untuk mengusulkan Pranoto dan setelah sekali lagi berbicara dengan Suparjo, Soekarno mengumumkan bahwa ia sendirilah yang mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat dan Pranoto akan melaksanakan tugas-tugas rutin Panglima. Keputusan ini diambil kira-kira pada jam 4 sore. Orang hanya dapat berspekulasi mengapa Pranoto yang dipilih. Ia memang adalah perwira yang berpengalaman dan senior tetapi jelas bukan calon yang tepat untuk menduduki jabatan itu. Namun, Soekarno telah menyampingkan dua anggota staf jenderal senior Angkatan Darat yang masih hidup, Soeharto dan Mursyid. Walaupun nampaknya Soekarno telah berencana untuk menggantikan Yani dengan Mursyid sebelum Gerakan 30 September melakukan aksinya, namun mungkin ia berpendapat bahwa promosi Mursyid dalam situasi yang baru akan dilihat sebagai bukti keterlibatannya dalam pembunuhan-pembunuhan yang baru lalu, kata Harold Crouch. Selain itu, masih kata Harold Crouch,
Kesenioran Pranoto tidak di bawah calon-calon lain karena ia pernah menjabat Komandan Divisi Diponegoro dari tahun 1960 sampai 1962 dan anggota staf Jenderal Angkatan Darat sebagai asisten 3 urusan personalia sejak saat itu. Pranoto juga diketahui bersimpati kepada pandangan-pandangan Presiden, termasuk konsepsi Nasakom yang menyebabkannya tertarik kepada gerakan 30 September. Lebih lanjut, bila kita beranggapan bahwa Soekarno telah diberitahu tentang aksi yang dilakukan di Jawa Tengah untuk mendukung kudeta, mungkin ia memperhitungkan bahwa Pranoto akan dapat menggunakan kewibawaan atas bekas-bekas bawahannya di sana. Jika tujuan Soekarno adalah memilih pejabat sementara yang dapat diterima semua pihak, baik Angkatan Darat secara keseluruhan maupun kelompok yang mengadakan kudeta, maka pilihannya atas Pranoto dapatlah dipahami, kata Harold Crouch. Mungkin pula, kata Harold Crouch, Soekarno mempunyai pertalian khusus dengan Pranoto yang mungkin merupakan satu-satunya anggota staf jenderal yang tidak bersikap menolak terhadap PKI.